Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Senja di kampung Bukit Larangan selalu membawa aroma lembab dan bisikan yang menggiring bulu kuduk berdiri. Langit belum sepenuhnya gelap, namun cahaya jingga yang meredup sudah tertelan oleh kabut tipis yang merayap turun dari punggung bukit. Risa berdiri di ambang pintu dapur. Tangannya memegang panci aluminium yang baru saja disikat, sementara pandangannya mencari sosok kecil di halaman belakang. Nama anak itu, Sari. Putri kecilnya itu baru berusia 5 tahun. Dan kini sedang asyik bermain sendiri di bawah pohon duku tua. Hanya beberapa meter dari batas kebun yang bersinggungan langsung dengan hutan lindung. Pohon duku itu memang menarik. Batangnya diselimuti lumut hijau tua yang memancarkan cahaya samar saat senja. Dan di sekitarnya sering ditemukan bunga kantil yang jatuh, memberikan aroma manis yang aneh. Sari, masuk sayang. Sudah mau maghrib, panggil Risa. Suaranya terdengar lembut, namun terselip nada khawatir yang selalu muncul menjelang pergantian waktu. Tidak ada sahutan, hanya desau angin yang membelai dedaunan dan suara serangga malam yang mulai berani bersuara. Perempuan itu meletakkan panci, rasa cemas tiba-tiba mencengkeram ulu hatinya dengan dingin. Ini tidak seperti Sari. Anak manis itu biasanya akan langsung berlari menghampiri begitu dipanggil. Seringkali sambil merengek minta digendong. Risa melangkah cepat menuju teras. Dia menyapu halaman dengan matanya. Pohon duku berdiri tegak di sana, namun di bawahnya kosong. Boneka kain Sari tergeletak miring, seolah-olah dilepaskan secara tiba-tiba. Sari, kali ini suaranya lebih keras. Ada getaran kepanikan yang tersemat. Telinganya menangkap sesuatu. Bukan suara tangisan, bukan pula sahutan. Itu adalah tawa. Tawa anak-anak berdere-dere, terdengar begitu jauh, begitu ringan, seolah melayang di udara. Arah suara itu berasal dari balik batas kebun, dari dalam rimbunnya hutan. Risa berlari. Langkah kakinya menginjak tanah kering, jantungnya berdebar kencang, seolah ingin memecah tulang rusuk. Sesampainya di bawah pohon duku, sang ibu berlutut, meneliti tanah. Jejak sepatu bot kecil Sari masih terlihat jelas di tanah yang sedikit lembek. Tetapi jejak itu tiba-tiba menghilang begitu mencapai batas antara kebun dan semak belukar hutan. Seolah-olah gadis kecil itu terangkat atau menguap di telan udara. Jaka! Jaka! Sari hilang, teriak Risa. Suaranya pecah, berubah menjadi jeritan keputusasaan. Jaka, suaminya, langsung berlari keluar rumah. Wajahnya pucat pasi. Lelaki itu baru saja selesai mandi. Bau sabun masih tercium dari tubuhnya. Melihat raut wajah istrinya, Jaka tidak bertanya lagi. Dia tahu ini bukan sekadar permainan petak umpet. Di mana terakhir kali dia berada? Tanya Jaka, mencoba mempertahankan sedikit ketenangan. Di sana, di bawah pohon duku. Aku hanya masuk sebentar. 5 menit, tidak lebih. Dia tidak mungkin pergi sejauh itu. Risa menunjuk dengan tangan gemetar. Jaka segera menyalakan senter. Sorot cahaya itu memotong kegelapan senja. Laki-laki itu melompat melewati batas kebun dan mulai menyisir semak-semak. Jaka memanggil nama anaknya berulang kali. Dia meneriakkan panggilan, suaranya memantul dan terdengar aneh di antara pepohonan. Risa hanya bisa berdiri mematung. Pandangannya tertuju pada satu titik. Jejak kaki yang terputus di batas kebun. Tiba-tiba, indera penciumannya menangkap sesuatu. Sebuah aroma yang manis, seperti bunga melati yang baru dipetik, bercampur dengan wangi tanah basah dan kemaian yang terbakar. Aroma itu kuat, menusuk dan terasa asing di tengah bau hutan yang biasa. Jaka, tunggu, panggil Risa. Dia merasakan ada kehadiran di sana. Sesuatu yang tak terlihat. Jaka kembali. Wajahnya memerah karena cemas dan frustrasi. Tidak ada.
Tidak ada jejak kaki di lumpur, tidak ada suara Ris. Dia tidak mungkin berjalan ke arah itu. Semak-semaknya terlalu rapat, tapi aku mendengar tawanya. Tawa anak-anak, bisik Risa. Matanya berkaca-kaca. Dan bau ini, cium Jaka. Bau ini aneh. Jaka mendekat, mengendus udara, wangi melati Ris. Mungkin bunga di sana, jangan panik dulu. Namun, di dalam hati Jaka pun, ketakutan yang sama mulai menggerogoti. Rumah mereka terletak di pinggiran desa, di mana cerita-cerita lama tentang orang Bunian yang mendiami Bukit Larangan sering menjadi dongeng pengantar tidur yang menakutkan. Bunian dikenal karena sering meminjam anak-anak manusia yang dinilai murni. Jaka akhirnya memutuskan mereka harus bertindak cepat. Lelaki itu meminta Risa menjaga rumah dan bergegas kembali ke kampung untuk meminta bantuan. Saat Risa sendirian di kebun yang diselimuti kabut, dia merasa dingin menusuk tulang, jauh melampaui dinginnya udara senja. Perempuan itu menatap ke arah hutan, ke tempat di mana tawa terakhir Sari terdengar. Di antara pepohonan yang merapat, Risa bersumpah melihat pantulan cahaya keemasan yang bergerak cepat, seolah sekelompok orang sedang berpawai di dimensi yang berbeda. Ketakutan itu berubah menjadi kepastian yang mengerikan. Putrinya telah dibawa oleh makhluk dari dunia lain. Sang ibu berlutut lagi di tanah, memeluk boneka kain lusuh milik Sari, dan menangis tanpa suara. Dia tahu pencarian ini tidak akan bisa diselesaikan oleh polisi atau masyarakat biasa. Ini membutuhkan campur tangan orang yang mengerti. Namun, siapa? Dalam keputusasaan yang melumpuhkan, Risa mengingat satu-satunya orang yang pernah ia dengar berurusan dengan hal-hal aneh di keluarga mereka. Kakek Bima, almarhum ayahnya. Kakek Bima yang selalu dicap ganjil oleh penduduk desa karena sering berbicara dengan angin dan menghilang ke hutan selama berhari-hari. Pria tua itu pernah bergumam, suatu hari warisan itu akan ditarik kembali. Risa tidak pernah mengerti maksudnya sampai malam itu. Tangisan Risa semakin pilu. Malam yang gelap dan sunyi telah tiba, dan di tengah kabut tebal, sang ibu bersiap untuk menghadapi kenyataan bahwa ia baru saja kehilangan putrinya ke dunia yang tak terlihat. Pencarian resmi mungkin hanya akan menemukan udara kosong. Tetapi Risa tahu Sari ada di suatu tempat dan ia harus menemukannya. Malam berlalu dengan hampa dan dingin. Pencarian yang dilakukan Jaka bersama warga desa tidak membuahkan hasil sama sekali. Mereka menyisir hutan hingga pukul 2 pagi. Tidak ada robekan pakaian. Tidak ada jejak kaki yang berkelanjutan. Bahkan anjing pelacak yang dibawa dari kota hanya berputar-putar, bingung di sekitar pohon buku, lalu melolong ketakutan dan menolak masuk lebih dalam ke semak-semak. Pagi menjelang, membawa serta polisi dari polsek terdekat. Petugas mencatat, bertanya, dan mencari alibi. Mereka menyimpulkan kejadian ini sebagai kasus orang hilang tanpa bukti yang jelas. Pihak kepolisian bersikap profesional, tetapi di mata Risa, petugas itu tampak seperti orang buta yang mencoba menangkap angin. Mereka mencari logika di tempat yang sudah dipenuhi oleh mistis. Sementara Jaka sibuk memberikan keterangan yang sama berulang kali. Rumah mereka dipenuhi oleh tetangga dan kerabat yang datang. Bukannya membawa dukungan, mereka membawa bisikan-bisikan yang justru menguatkan ketakutan Risa. Anak itu memang cantik sekali, murni. Tidak salah Bunian tertarik, kata seorang ibu dengan nada kasihan, bercampur takut. Dulu, anaknya Pak Ganda juga dibawa, menghilang di kebun jagung. Kembali 7 tahun kemudian, tapi tidak bisa berbicara bahasa manusia lagi. Hanya bahasa asing yang berdesis, timpal yang lain. Orang Bunian, nama itu bergaung di setiap sudut ruangan, di setiap helaan napas Risa, makhluk halus yang konon tinggal di dunia paralel. Kota-kota mereka terbuat dari emas dan dihiasi dengan cahaya abadi. Mereka dipercaya tidak jahat, tetapi mereka menculik manusia khususnya anak-anak untuk dijadikan bagian dari komunitas mereka, atau karena anak-anak tersebut memiliki darah keturunan yang menarik perhatian mereka. Jaka yang berdiri di samping Risa
berusaha menepis semua omongan itu. Lelaki itu adalah tipe yang realistis, selalu mencari penjelasan ilmiah. Tolong jangan menyebarkan tahayul, Bu. Anak kami tersesat. Kami butuh bantuan nyata, bukan cerita-cerita hantu. Namun, Jaka tidak bisa menyembunyikan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Bahkan dia pun yang skeptis merasakan aura aneh yang menyelimuti insiden hilangnya Sari. Bagaimana mungkin seorang anak 5 tahun menghilang tanpa setitik pun jejak? Risa mengabaikan suaminya, mengabaikan polisi. Pandangannya kosong, menembus dinding, kembali ke memori masa kecilnya bersama almarhum kakek Bima. Kakek yang berambut putih, matanya seringkali tampak tidak fokus, seolah melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Kakek Bima sering memanggil Risa dan ayahnya dengan sebutan darah campuran dan mengingatkan mereka agar tidak pernah tidur di dekat pohon besar saat bulan purnama. Warisan itu suatu hari akan ditarik kembali. Gumaman itu terngiang lagi di benak Risa. Tiba-tiba sebuah ide melintas, menyalakan percikan harapan di lautan kegelapan Risa. Ayahnya dulu, kakek Bima, sering berinteraksi dengan seorang kerabat jauh yang tinggal di pegunungan. Seorang paman yang sangat jarang mereka temui, yang disebut kakek Wiryo. Pria tua itu adalah satu-satunya orang yang pernah dipercaya kakek Bima untuk memahami warisan keluarga mereka. Risa beranjak dari kursi, meninggalkan semua orang di ruang tamu, dan menuju kamar penyimpanan yang pengap. Kamar itu dipenuhi debu dan peninggalan kakek Bima. Sang ibu mulai mengobrak-abrik kotak kayu tua yang ia ingat selalu disimpan ayahnya di bawah ranjang. Setelah perjuangan singkat melawan tumpukan kain tua, Risa menemukan kotak itu. Kotak kayu jati yang sudah menghitam, berbau seperti tanah kering. Jantung Risa berdetak tak karuan saat dia membuka penutup kotak. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat kuning, keris kecil yang berkarat, dan sebuah liontin perak berbentuk teratai yang sudah usang. Liontin ini terasa dingin di telapak tangan Risa, seolah-olah menyerap semua panas tubuhnya. Risa mengambil surat-surat itu. Tulisan tangan ayahnya, kakek Bima, masih terbaca jelas. Surat itu bukan ditujukan kepada Risa, melainkan catatan pribadi. Darah harus dilindungi. Mereka tahu di mana kita berada. Keseimbangan harus dijaga. Jika aku gagal, hubungi Wiryo. Dia satu-satunya yang tahu cara melewati batas. Ingat, jangan pernah biarkan keturunan tidur di perbatasan antara air mengalir dan pohon besar saat senja. Itu adalah gerbang mereka. Di balik surat itu, Risa menemukan sebuah kartu nama yang sudah pudar. Tertulis di sana, Wiryo, penjaga timur, dan sebuah nomor telepon rumah yang panjang, disertai kode area pedalaman yang jauh. Dengan tangan gemetar, Risa mengambil telepon rumah. Suaminya, Jaka, melihatnya dari kejauhan. Terkejut melihat istrinya yang tadinya lumpuh, kini bergerak dengan tujuan yang jelas. Jaka mengikuti Risa, tetapi tidak berani mengganggu. Risa memutar nomor itu. Butuh beberapa kali mencoba, karena sinyal yang buruk. Setelah deringan panjang yang terasa seperti keabadian, suara berat dan dalam menyambut. "Ya, siapa ini?" tanya suara itu. Tenang, nyaris seperti bisikan angin. "Saya Risa, putri Bima," jawab Risa. Air mata kembali menetes, tetapi suaranya stabil. "Paman Wiryo, anak saya, Sari." Sari dibawa kabur. Mereka bilang oleh bunian. Terdengar keheningan yang lama di ujung sana. Udara di sekitar Risa terasa menipis. "Aku sudah tahu hari ini akan datang," jawab kakek Wiryo. Suaranya kini terdengar penuh kesedihan, namun tegas. "Anakmu memiliki garis keturunan yang kuat, Risa. Darah itu tidak bisa dibohongi." Mereka menariknya pulang. Kalimat itu, darah keturunan yang kuat, mengkonfirmasi semua desas-desus, semua ketakutan Risa. Keluarga mereka benar-benar terhubung dengan makhluk gaib dari Bukit Larangan. "Tolong saya, Paman. Saya mohon.
pinta Risa, meremas liontin perak di tangannya. Dengarkan aku baik-baik, kata kakek Wiryo. Aku akan datang, tapi butuh waktu. Sementara itu, kau harus melakukan satu hal. Bawa liontin teratai yang kau temukan itu. Selalu kenakan. Jangan lepaskan. Itu adalah penghubung antara dua dunia. Dan itu adalah darah ayahmu. Aku akan tiba besok pagi, sebelum fajar. Siapkan dirimu, Risa. Kita akan masuk ke dunia mereka. Panggilan terputus. Risa menatap telepon di tangannya. Di belakangnya, Jaka berdiri membeku. Wajah lelaki itu kini tidak hanya pucat, tetapi juga ketakutan. Siapa itu, Ris? Kakek Wiryo. Apa maksudnya darah keturunan? Tanya Jaka. Suaranya nyaris berbisik. Risa menoleh ke suaminya. Sorot matanya kini dipenuhi tekad yang dingin dan mengerikan. Maksudnya, Jaka hanya orang yang memiliki darah mereka yang bisa membawa Sari kembali. Dan besok, ayahku yang aneh akan mengirim saudaranya untuk membawa kita masuk ke dunia bunian. Risa mengencangkan genggaman pada liontin teratai, merasakan energi dingin yang aneh mengalir ke tubuhnya. Hari-hari pencarian logis telah berakhir. Sekarang giliran Risa mengikuti jejak gaib warisan keluarganya. Hari-hari pencarian logis telah berakhir. Cahaya fajar giliran belum berani menyentuh jejak gaib warisan. Udara dingin yang menusuk tulang terasa pekat, membawa keheningan mencekam setelah semalaman diselimuti kepanikan. Risa duduk di sofa ruang tamu. Matanya sembab dan merah, tetapi tidak lagi menangis. Di lehernya, liontin perak berbentuk teratai usang menggantung. Terasa dingin dan berat, seolah menjadi jangkar di tengah badai emosi. Di seberang ruangan, Jaka terlelap di kursi kayu. Kelelahan setelah pencarian yang sial-sial dan interogasi polisi yang membingungkan. Jaka memimpikan istrinya. Namun, Risa tidak memejamkan mata sedikit pun. Sang ibu menunggu. Dia menunggu sosok yang diyakini ayahnya, kakek Bima, sebagai satu-satunya harapan. Wiryo, penjaga timur, menjelang pukul 4 pagi, suasana hening itu pecah. Bukan karena suara langkah kaki, melainkan karena perubahan mendadak pada atmosfer. Lilin yang diletakkan Risa di atas meja, meskipun tidak ada angin, tiba-tiba memendek dan api kecilnya menari liar, memancarkan bayangan yang tidak proporsional di dinding. Aroma kemeian yang Risa cium di kebun tadi malam, kini muncul lagi di dalam rumah. Jauh lebih kuat dan manis. Jaka terbangun, terkejut oleh perubahan mendadanya. Lelaki itu mengucek mata dan menoleh ke ambang pintu depan. Berdiri di sana, tanpa mengetuk atau membuka pintu, adalah seorang laki-laki tua. Posturnya tegak, namun wajahnya dipenuhi lipatan usia dan kerutan yang dalam. Pakaiannya sederhana, kemeja lengan panjang berwarna gelap yang terlihat bersih, meskipun baru melakukan perjalanan jauh, dan celana kain longgar. Rambut kakek itu memutih sempurna, disisir rapi ke belakang. Yang paling mencolok dari sosok tersebut adalah matanya, berwarna abu-abu terang, seolah-olah menangkap dan memantulkan cahaya dalam kegelapan. Dan pandangan mata itu tidak terfokus pada Risa, tetapi menembus ke dalam rumah, seolah melihat sesuatu di balik dinding. Paman Wiryo, Risa berbisik, berdiri. Dia tidak merasakan aura jahat dari pria tua itu. Hanya energi kuno yang terasa berat, seperti batu yang telah ada ribuan tahun. Kakek Wiryo tidak menjawab. Sosok itu hanya mengangguk tipis. Kemudian melangkah masuk tanpa suara. Kedatangannya terasa begitu sunyi, seolah langkah kakinya tidak menyentuh lantai. Jaka, yang semula ingin menyambut, mundur selangkah. Naluri laki-laki biasa itu menjeritkan bahaya dan keanehan. Siapa Anda? Bagaimana Anda masuk? Tuntut Jaka. Suaranya parau karena panik. Kakek Wiryo akhirnya menoleh ke arah Jaka. Tatapan mata abu-abu itu membuat Jaka merasa dirinya telanjang. Semua pikirannya terbuka. Aku Wiryo, adik Bima, ujar kakek Wiryo. Suaranya rendah dan bergetar.
seperti gemuruh di dasar sumur tua. Aku tidak perlu kunci untuk masuk ke rumah yang memiliki darah keturunanku. Wiryo menggerakkan pandangannya ke liontin teratai yang dikenakan Risa. Liontin itu adalah tanda pengakuan. Bagus, kau mengerti situasinya lebih cepat dari yang aku duga. Risa mendekat. Kegelisahan dan rasa takutnya teredam oleh secercah harapan. Paman, Sari, anakku benar-benar dibawa oleh Bunian. Kakek Wiryo menghela napas panjang. Bau harum kemeyan di ruangan itu semakin intens. Bunian tidak menculik, mereka menarik. Jelas Wiryo. Suaranya kini mengandung kesedihan yang mendalam. Mereka tidak menggunakan paksaan. Mereka menggunakan kerinduan. Putri kecilmu memiliki darah campuran yang sangat murni dari pihak Bima. Darah itu ibarat magnet di dunia paralel mereka. Darah itu milik mereka. Dan mereka merasa berhak mengambilnya kembali. Wiryo lalu mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa kakek Bima, ayah Risa, adalah keturunan Bunian dari garis ibu yang memilih hidup di dunia manusia. Darah tersebut melemah di Risa, tetapi entah mengapa, darah itu menjadi sangat kuat di Sari, cucunya. Kehadiran Sari yang begitu dekat dengan batas hutan, di bawah pohon tua yang menjadi gerbang, adalah undangan terbuka bagi komunitas Bunian. Mereka telah merawat darah ini selama ratusan tahun. Mereka tidak ingin melihatnya sial-sial, lanjut Wiryo. Mereka tidak jahat, tetapi mereka memiliki aturan yang berbeda. Bagi mereka, Sari hanya kembali ke tempat asalnya. Jaka, yang mendengar penjelasan tersebut, menggelengkan kepalanya keras-keras. Ini omong kosong. Putriku bukan milik dongeng atau darah aneh. Apapun, dia anak manusia. Kami akan mencari sampai dapat. Jaka maju, mencoba meraih bahu Risa, tetapi Wiryo mengangkat tangannya sedikit. Diam. Anak muda, perintah Wiryo. Tatapannya kini memancarkan energi dingin yang membuat Jaka terdiam. Kakinya seolah terpaku ke lantai. Kekuatanmu hanyalah sebatas dunia yang kau pijak. Jika kau melangkah ke sana dengan pikiran manusia dan kemarahan murni, kau akan hilang selamanya. Hanya darah Bunian yang bisa menjejak tanpa tersesat. Risa memandang suaminya yang tak berdaya dan tahu bahwa Jaka tidak bisa ikut dalam perjalanan ini. Perjalanan ini adalah miliknya dan warisan yang selama ini ditolaknya. Paman, tunjukkan di mana mereka berada. Saya siap mengikuti semua instruksi Paman, kata Risa dengan suara tegas. Meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada ketakutan yang lebih besar daripada kehilangan anaknya. Wiryo mengangguk, puas dengan tekad yang dilihatnya di mata Risa. Bagus, sekarang kita harus ke kebun, ujar pria tua itu. Waktu kita sedikit, mereka tidak akan menahan Sari lama. Tetapi semakin lama ia tinggal, semakin sulit bagi jiwa kecil itu untuk mengingat dunia ini. Mereka bertiga bergegas ke belakang rumah. Kabut pagi sudah mulai menipis, digantikan oleh cahaya kelabu yang suram. Sesampainya di bawah pohon duku, Wiryo tidak terkejut melihat jejak kaki Sari yang terputus. Lelaki tua itu berlutut di tanah, menghirup aroma manis kemeyan yang masih tersisa, lalu menyentuh tanah di perbatasan hutan dengan jari telunjuknya. Gerbang itu terbuka saat senja. Bau melati dan kemeyan adalah bau kota mereka. Mereka membawa Sari melalui jalur sunyi. Jelas Wiryo menunjuk ke titik di mana jejak Sari terhenti. Jalur sunyi adalah lorong tak terlihat, Paman. Tanya Risa. Bukan. Jalur sunyi adalah titik di mana alam Bunian dan alam manusia bersinggungan tipis. Hanya orang yang memiliki darah kita yang bisa melihat atau merasakannya. Dan untuk melewatinya, kau harus memiliki liontin itu. Jelas Wiryo. Pandangannya tertuju pada kalung perak Risa. Wiryo kemudian berdiri tegak dan menatap Risa dengan sorot mata yang serius. Seperti seorang jenderal yang memberikan perintah terakhir sebelum perang. Dengarkan syaratku, Risa. Jika kau ingin putrimu kembali, kau harus menuruti semua yang aku katakan tanpa bertanya. Perintah Wiryo. Pertama, Jaka tidak boleh ikut. Suamimu,
darahnya terlalu murni manusia. Dia hanya akan menjadi beban dan target Bunian. Dia harus tetap di sini, menjaga rumah ini agar energi Bunian tidak mengikuti kita kembali. Kedua, liontin teratai harus selalu di kulitmu. Liontin ini adalah identitasmu di sana, Risa. Liontin ini juga penangkal ilusi mereka. Jika kau melepasnya, kau akan tersesat dan lupa siapa dirimu, dan kau akan menjadi bagian dari mereka. Ketiga, jangan pernah menerima makanan atau minuman apapun di sana. Makanan dan minuman mereka adalah pengikat. Satu tegukan saja, kau akan terikat pada dunia mereka dan tidak akan pernah bisa kembali. Persis seperti yang sering dikatakan legenda manusia. Keempat, kau harus bersikap tenang dan menghormati mereka. Kita adalah tamu yang tidak diundang, Risa. Kita hanya bisa memohon dengan dasar darah keturunan. Jangan pernah menunjukkan ketakutan, amarah, atau rasa tidak hormat. Bunian sangat menghargai adat dan ketenangan. Risa mendengarkan setiap perkataan dengan saksama. Setiap syarat yang diucapkan pria tua itu terasa seperti belenggu yang dingin dan nyata. Ketakutan Jaka terlihat jelas, tetapi lelaki itu diam. Bagaimana denganmu, Paman? Tanya Risa, memperhatikan Wiryo yang tampak rapuh, namun tegas. Wiryo tersenyum samar, senyum yang tidak sampai ke mata. Aku adalah jembatanmu, Risa. Aku akan membuka jalan, dan darahku akan menjadi jaminan keselamatan. Aku adalah keturunan yang memilih tetap di perbatasan, menjauh dari kota mereka, tetapi aku tidak pernah memutuskan hubungan dengan mereka sepenuhnya. Wiryo kemudian mengalihkan pandangan dari Risa ke hutan gelap. Kita harus bergegas. Bunian di sana sangat cepat. Kita akan masuk hari ini, saat matahari terbit penuh. Energi fajar akan membantu kita melindungi diri dari tarikan Bunian. Risa mengangguk. Tekadnya kini membara. Dia memeluk Jaka. Pelukan perpisahan yang terasa seperti mungkin itu adalah yang terakhir. Air mata Jaka menetes di bahu Risa. Air mata seorang ayah yang tidak berdaya. Jaga diri, Ris. Bawa Sari pulang, bisik Jaka. Suaranya tercekat. Risa hanya mengangguk, lalu berbelik. Di samping kakek Wiryo yang berdiri tegak seperti patung, Risa merasakan liontin di lehernya menghangat. Perempuan itu menatap ke dalam hutan, di mana Bunian telah mengambil putrinya. Dan dia tahu, di sanalah dia akan menemukan jawabannya. Atau kehilangan dirinya selamanya. Risa telah memasuki babak baru dalam hidupnya. Babak yang berlumuran darah gaib dan mistis. Matahari telah terbit sepenuhnya di langit timur. Namun cahayanya terasa tipis dan enggan menembus kanopi pepohonan lebat di Bukit Larangan. Udara pagi seharusnya segar. Namun di sekitar pohon duku tua, bau wangi kemeyan yang dibawa kakek Wiryo bercampur dengan aroma melati yang tajam, menciptakan suasana yang mencekik dan sakral. Di tempat itulah, di perbatasan antara kebun yang terawat dan rimba yang tak tersentuh, medan pertempuran gaib Risa dimulai. Jaka berdiri beberapa meter di belakang. Punggungnya bersandar pada dinding rumah, menyaksikan semua persiapan dengan tatapan kosong. Kepada lelaki itu, Wiryo telah memperingatkan, jangan mendekat, jangan berbicara. Energi yang kami buka ini bukan urusan duniawi. Jaka hanya bisa menuruti tubuhnya kaku, terperangkap antara realitas yang ia yakini dan sihir mengerikan yang kini terhampar di depan matanya. Kakek Wiryo mulai bergerak. Pria sepuh itu mengeluarkan beberapa benda dari tas kain usang yang dibawanya. Segenggam beras kuning, beberapa helai daun sirih yang sudah menguning, dan sebuah wadah kecil berisi air dari 7 sumur. Sosok penjaga itu berlutut dengan gerakan yang lambat namun penuh makna, membentuk lingkaran kecil di titik di mana jejak kaki Sari menghilang. Wiryo berbisik, bukan doa, bukan mantra, melainkan sebuah percakapan dengan bumi dan udara di sekitarnya. Bahasa yang digunakan terdengar asing, bernada mendesis dan meliuk, namun Risa merasa familiar, seolah bahasa itu pernah didengarnya dalam mimpi yang lama terlupakan. Itu adalah bahasa yang tersembunyi
bahasa keturunan. Kita sedang memohon izin kepada mereka yang mendiami tempat ini, jelas Wiryo tanpa menoleh. Kita adalah tamu yang datang tanpa undangan. Rasa hormat adalah kunci pertama untuk melewati batas ini. Risa berdiri di sampingnya. Liontin teratai di lehernya kini terasa sangat hangat, memancarkan getaran halus yang menenangkan sarafnya yang tegang. Liontin perak itu seolah menanggapi bisikan sang kakek. Wiryo menoleh kepada Risa. Duduk, Risa. Kita harus berbicara jelas tentang siapa mereka, agar kau tahu musuh macam apa yang sedang kau hadapi. Atau lebih tepatnya, keluarga macam apa. Risa duduk di tanah, tidak peduli dengan lumpur yang menempel di celananya. Mereka yang kau sebut bunian, mereka bukanlah hantu gentayangan. Mereka adalah bangsa gaib yang hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja di frekuensi yang berbeda. Kakek Wiryo memulai penjelasannya. Pria sepuh itu meraup segenggam tanah dan membiarkannya jatuh perlahan. Dunia mereka itu indah, Risa, terbuat dari apa yang kita anggap ilusi. Kota-kota mereka bercahaya. Pakaian mereka adalah kain tenun dari cahaya bulan. Dan makanan mereka adalah sari pati embun. Mereka tidak sakit, mereka tidak berbohong, dan mereka tidak mengenal konsep waktu sebagaimana kita mengenalnya. Wiryo berhenti sejenak. Mereka tidak jahat, tetapi mereka egois dan menginginkan kesempurnaan. Saat mereka melihat darah keturunan mereka, darah murni, seperti yang ada pada sari mereka, melihat kesempatan untuk menyempurnakan garis keturunan yang memilih hidup di dunia manusia. Mereka menarik sari karena mereka mencintainya, bukan karena ingin menyakitinya. Penjelasan itu sangat menampar Risa. Selama ini sang ibu membayangkan Bunian sebagai monster berjubah hitam yang kejam. Ternyata Bunian adalah kaum yang didorong oleh rasa memiliki dan kesempurnaan garis darah. Lalu, mengapa ayah memilih untuk meninggalkan mereka? Tanya Risa. Matanya menatap wajah kakek Wiryo yang mirip dengan mendiang ayahnya. Bima memilih kelemahan. Jawab Wiryo singkat. Dia memilih rasa sakit, penuaan, kematian, dan yang terpenting, cinta manusiawi yang berantakan, yang tidak sempurna. Itu adalah pilihan berat. Dan pilihan itu membuat keturunannya menjadi target utama Bunian. Karena Bunian menganggap itu sebagai penolakan terhadap kemurnian mereka. Kakek Wiryo menaburkan beras kuning, seolah memberi makan Roro kecil di sekitar mereka. Sekarang, liontinmu, perhatikan baik-baik. Wiryo mengambil liontin teratai dari leher Risa. Perasaan dingin seketika menjalar, membuat Risa merinding dan memegangnya di atas telapak tangannya. Pria sepuh itu memejamkan mata dan mulai mengucapkan kembali bisikan asing itu, tetapi dengan volume yang lebih keras, penuh dengan otoritas. Tiba-tiba, liontin perak kusam itu bersinar. Bukan cahaya putih, melainkan semburat cahaya keemasan yang lembut dan berdenyut, persis seperti yang Risa lihat sekilas di hutan pada malam sari hilang. Sinar itu menembus liontin, lalu menyebar dan kembali meredup. Ini adalah sinar pelacak darah, jelas Wiryo. Mengembalikan liontin hangat itu ke Risa. Ayahmu, Bima, menyatukan bagian jiwa Buniannya ke dalam benda ini sebelum dia meninggal. Sebagai perlindungan, liontin itu akan berfungsi sebagai mata keturunan Bunianmu. Itu akan menunjukkan peta gaib. Wiryo menjelaskan bahwa di dunia Bunian, peta tidak berbentuk kertas atau kompas. Peta itu adalah sensasi yang diterima melalui liontin, sensasi tarikan dan panduan. Risa harus belajar mempercayai sensasi itu secepat mungkin. Sari berada di lingkaran tawa abadi, kakek Wiryo mengungkapkan. Suaranya mengandung nada waspada. Itu adalah kediaman Bunian yang paling tua dan paling sulit dijangkau. Itu seperti pusat kota mereka. Di sana, waktu manusia tidak berlaku dan kenangan manusia bisa luntur dalam hitungan jam. Aku harus bergegas, Paman, desak Risa. Wajah putrinya yang bahagia dalam ilusi Bunian terbayang di benaknya. Rasa takut kehilangan Sari secara permanen kini lebih besar dari ancaman fisik apapun. Ya,
Tapi kau harus tahu medannya, kata Wiryo. Pria sepuh itu bangkit dan menunjuk ke semak belukar di depan, tempat jejak kaki Sari terputus. Perjalanan akan dibagi menjadi 3 tahap, ujar kakek Wiryo. Tahap pertama, melewati jalur sunyi. Ini adalah zona penyaring Risa. Kita akan melihat ilusi, bayangan, atau bahkan hantu yang menyerupai orang yang kita cintai. Jangan pernah berhenti atau menoleh. Fokusmu harus tertuju pada liontin, pada cahaya keemasan yang kurasakan dari darah Sari. Tahap kedua, hutan pelupa. Begitu kita berhasil menembus jalur sunyi, kita akan memasuki hutan yang sangat tenang. Di sana, mereka akan menggunakan cara yang lebih halus, ketenangan yang membuatmu lupa. Kau akan merasa damai, sangat damai, seolah tidak ada masalah di dunia. Itu adalah senjata mereka untuk membuatmu menyerah dan berbalik. Kau harus terus ingat, Sari menunggumu. Gunakan amarah dan cinta ibu sebagai perisai. Tahap ketiga, gerbang batu emas. Setelah hutan pelupa, kita akan mencapai gerbang utama yang terbuat dari batu yang bersinar seperti emas di malam hari. Di sana, kita akan berhadapan dengan penjaga gerbang yang sesungguhnya. Aku akan berbicara dengan mereka. Kau hanya perlu diam dan menunjukkan liontin itu sebagai bukti keturunanmu. Disinilah kita akan menguji kehormatan bunian. Risa mengangguk, menyerap setiap informasi yang terasa asing, namun nyata. Dia mencengkeram liontin itu erat-erat. Sekarang, bersiaplah, Risa, kata Wiryo. Matahari sudah terbit, dan energinya telah memberikan kita perlindungan. Kita akan menggunakan bayangan pohon ini sebagai penutup terakhir. Kakek Wiryo mengulurkan tangannya yang keriput. Di telapak tangannya terdapat segumpal kecil tanah liat berwarna merah. Ini adalah bekal jantung, jelas Wiryo. Telan ini dan liontin itu akan menyatu dengan darahmu. Ini akan memberimu sedikit kekuatan bunian untuk menahan tarikan mereka, tetapi juga akan meningkatkan kepekaanmu terhadap mereka. Risa menelan gumpalan tanah liat itu tanpa ragu. Rasanya tawar dan dingin, namun begitu masuk ke tenggorokan, Risa merasakan gelombang energi listrik yang tajam mengalir dari tengkuknya, langsung menuju ke liontin teratai di dadanya. Liontin itu berdenyut sekali, sangat kuat, seperti jantung kedua yang baru terbangun. Pandangan Risa mendadak lebih tajam. Dia tidak hanya melihat pohon, dia melihat aura di sekeliling pohon, aura biru samar yang berputar-putar. Wiryo tersenyum tipis. Bagus, darahmu menyambut. Sekarang, mari kita tunjukkan kepada bunian bahwa darah Bima tidak akan menyerahkan keturunannya tanpa perlawanan. Kakek Wiryo mengambil sebatang ranting kecil, mematahkannya menjadi 2, dan melemparkan salah satu bagian ke jalur sunyi. Ranting itu menghilang sebelum menyentuh tanah. Saatnya, liontinmu adalah kuncimu. Ikuti aku, kata Wiryo, melangkah menuju batas semak belukar. Risa menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dari dirinya. Di belakang, Jaka berdiri tegang, menahan napas. Matanya dipenuhi ketakutan. Risa melirik suaminya untuk terakhir kali. Tatapan Risa berkata, "Aku akan membawa putri kita pulang." Risa menjejakkan kaki ke titik di mana jejak Sari terputus. Saat kaki sang ibu melewati batas tak terlihat itu, dunia seolah berputar. Warna-warna menjadi sangat terang, lalu tiba-tiba meredup. Bau melati menyeruak, memabukkan. Risa merasa tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah baru saja melepaskan gravitasi. Tanah yang dipijaknya bukan lagi lumpur, melainkan sesuatu yang terasa seperti lumut sutra lembut, dingin, dan memantulkan cahaya redup. Lihat sekelilingmu, bisik Wiryo, berjalan di depannya. Tubuh pria sepuh itu seolah menyatu dengan pepohonan. Risa mengangkat pandangan. Mereka sudah tidak berada di hutan yang dikenalinya. Pohon-pohon di sini jauh lebih tinggi, menjulang ke langit yang berwarna ungu kemerahan. Padahal seharusnya pagi hari. Di antara batang-batang
pohon yang besar. Risa melihat bayangan samar berkelebat cepat, sosok-sosok tinggi, mengenakan pakaian panjang, bergerak dengan kecepatan abnormal. Mereka adalah Bunian. Mereka melihat Risa. Tawa ringan yang sama yang Risa dengar saat Sari menghilang, kini terdengar jelas, mengelilingi mereka, seolah-olah Bunian sedang bermain-main dengan mereka. Risa mencengkeram liontinnya. Di depan mata sang ibu, jalur sunyi terbentang jalan yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Namun kini bercahaya keemasan, berkat liontin dan bekal jantung yang ditelan Risa. Jalan setapak itu menuju jauh ke dalam bayangan. Jangan ragu, jika kau berhenti di sini, mereka akan memelukmu ke dalam ilusi mereka. Berjalanlah, perintah kakek Wiryo, dan Risa, tanpa menoleh ke belakang, melangkah mantap, memulai perjalanan yang menggabungkan kegelapan dan keajaiban. Sang ibu harus membawa pulang putrinya. Langkah pertama yang diinjakan Risa di jalur sunyi segera membenamkannya dalam kekacauan sensori. Cahaya di sini terasa seperti pecahan kaca yang berwarna-warni, tidak natural dan menusuk mata. Pohon-pohon raksasa di sekeliling tidak berdiri tegak. Batangnya tampak meliuk, memuntir, dan mengeluarkan getah cair berwarna hijau neon yang mengilap, seolah-olah seluruh hutan sedang mengalami halusinasi yang panjang. Di bawah koki, lumut sutra yang lembut dan dingin memantulkan setiap cahaya, membuat pijakan terasa goyah dan tidak meyakinkan. Udara dipenuhi oleh tawa yang sama ringan, berderai, tawa anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Tawa itu tidak menyenangkan. Suara itu justru terdengar seperti ejekan, mengelilingi Risa dan menusuk setiap celah keraguannya. Telinganya berdenging dan ia mulai merasa mual, seolah-olah organ dalamnya sedang ditarik ke dimensi yang berbeda. Kakek Wiryo berjalan di depan. Sosoknya meluncur mulus, tanpa terpengaruh oleh lingkungan yang orientatif. Pria sepuh itu terlihat seperti bayangan yang terbuat dari ketenangan. Matanya yang abu-abu terang menatap lurus ke depan. Wiryo tidak berbicara, mematuhi prinsip yang telah ditetapkannya. Risa harus belajar mempercayai instingnya sendiri dan kekuatan darahnya. Risa berpegangan pada satu hal, liontin teratai. Liontin itu tidak lagi hanya hangat. Liontin itu memancarkan panas yang konstan. Dan di bawah panas tersebut, Risa melihat jalur yang harus dilaluinya. Jalur sunyi. Bagi mata manusia biasa, hanyalah ilusi semak belukar yang tak berujung. Tetapi bagi Risa, yang darah buniannya telah diaktifkan oleh bekal jantung, jalur itu tampak seperti sungai emas yang samar, berkelok-kelok di antara ilusi-ilusi yang menipu. Fokuskan perhatianmu pada panas itu. Suara Wiryo berbisik, nyaris tanpa suara. Jangan percaya apa yang kau lihat. Jangan percaya apa yang kau dengar. Liontin itu adalah kebenaranmu di tempat ini. Mereka baru berjalan sekitar 50 langkah ketika ilusi pertama menyerang. Dari balik pohon yang batangnya terlihat seperti cangkang siput raksasa, Risa mendengar suara. Suara itu adalah suara Jaka. Risa, tolong aku. Kakiku patah. Jaka bukan Jaka yang tegang di teras rumah tadi pagi, melainkan Jaka yang berlumuran lumpur dan darah kering di keningnya. Berlutut kesakitan, memohon dengan mata yang dipenuhi kesedihan dan pengkhianatan. Kau meninggalkanku. Kau masuk ke sini sendirian, Riz, teriak sosok suaminya. Aku di sini. Aku tersesat. Kau tidak bisa meninggalkanku sendirian. Naluri kemanusiaan, Risa menjerit. Jaka, suaminya, yang selama ini menjadi tempatnya bersandar. Lutut sang ibu hampir tertekuk. Tangannya terangkat hendak berlari menolong. Namun, liontin di dada Risa memanas tajam. Rasa panas yang tidak nyaman, tetapi mengingatkannya pada peringatan kakek Wiryo. Jangan pernah berhenti atau menoleh. Risa memejamkan mata, memaksakan diri untuk mengabaikan jeritan yang terdengar begitu nyata
begitu mendesak. Risa mengingat pelajaran yang baru saja didapatkannya. Bunian mencintai kesempurnaan dan ilusi. Sosok itu tidak bisa menjadi Jaka. Jaka adalah manusia. Lelaki itu tidak akan bisa menyeberang tanpa Wiryo. Saat Risa membuka mata, sosok Jaka itu sudah berada 2 langkah di depannya. Matanya kini kosong, dan di punggung lelaki itu, Risa melihat bayangan samar yang tipis, seperti bunian yang transparan, sedang memeluknya, tertawa puas. "Jangan ambil aku, jangan tinggalkan aku di sini, Risa," pinta suara itu, yang kini bergetar, berganti menjadi tawa yang mengejek. Risa menekan bibirnya, memaksa kakinya untuk melangkah maju, melewati sosok Jaka yang memohon itu. Saat Risa melewatinya, udara di sana terasa sangat dingin, dan ilusi itu segera lenyap, menyisakan gema tawa yang semakin keras. Kakek Wiryo, tanpa menoleh, berbisik, "Bagus, kebenaran pertamamu adalah cinta yang tidak bisa diselamatkan. Jalan terus." Perjalanan dilanjutkan. Risa kini tahu, jalur sunyi akan memburunya dengan emosi. Rasa takutnya yang terdalam diubah menjadi manifestasi visual. Beberapa saat kemudian, aura melati yang kuat kembali menusuk. Aroma itu membuat Risa merasa sangat mengantuk, dan lingkungan sekitarnya mulai berubah. Tidak lagi menjadi hutan yang memuntir, melainkan menjadi pemandangan yang damai. Kamar tidur Sari. Risa melihat Sari di ranjang, mengenakan piyama pink kesukaan anak itu. Putri kecilnya itu tertidur pulas. Sari di samping tempat tidur, berdiri kakek Bima, ayah Risa yang telah meninggal. Kakek Bima tersenyum padanya. Senyum yang sama persis seperti yang Risa ingat di masa kecilnya. "Nak, sudah sampai," kata kakek Bima dengan suara yang hangat dan menenangkan. "Kau tidak perlu khawatir, Sari aman. Dia tertidur lelap. Kau juga lelah, pulanglah atau istirahat sebentar di sini. Semuanya sudah baik-baik saja." Ilusi ini jauh lebih berbahaya daripada ilusi Jaka. Itu menawarkan kedamaian dan pengampunan atas rasa bersalah. Wajah Sari terlihat begitu tenang, begitu nyata. Risa merasa air mata mengalir dari matanya. Dia ingin sekali memeluk Sari, berbaring di sampingnya, dan melupakan seluruh mimpi buruk bunian ini. Risa menggerakkan tangannya ke Liontin. Liontin itu terasa panas, namun kini panasnya lembut, membujuk, tidak mendesak. Wiryo yang berjalan di depan tidak berkata apa-apa. Risa tahu ini adalah ujian kedua. Ilusi kepuasan. Jika Risa menerima pemandangan itu, pikirannya akan segera lupa mengapa dia berada di sana. Ketenangan bunian akan mencengkeramnya. "Itu bukan putriku," gumam Risa. Kata-kata itu terasa berat, menentang semua yang dilihatnya. Risa memaksa dirinya melihat lebih dekat pada sosok Sari yang tertidur. Meskipun Sari terlihat sempurna, ada keanehan. Anak kecil itu tidak bernapas. Dada Sari tidak bergerak. Putri kecilnya itu tampak seperti patung lilin yang indah. Sebuah replika yang menipu. Risa mencengkeram liontinnya dengan kekuatan yang tersisa. Rasa takutnya berubah menjadi amarah. Amarah itu, Risa menyadari, adalah perisai yang disebutkan Wiryo. Itu adalah amarah seorang ibu yang menolak penipuan. "Aku akan membawanya pulang. Jangan pernah mencoba menipu cintaku," teriak Risa. Suaranya memantul di dalam ruangan ilusi, yang kemudian mulai retak, seperti cermin yang pecah. Kakek Bima di samping ranjang Sari kini berubah. Wajahnya menegang, senyumnya menghilang, dan matanya memancarkan cahaya keemasan yang dingin. "Kau menolak warisanmu," desis sosok itu. Suaranya kini terdengar seperti ribuan serangga yang berdesing. "Kau menolak kedamaian. Kau akan menyesal, Risa." Risa terus melangkah. Matanya terfokus pada jalan emas yang dipandu Liontin. Dia berjalan menembus ranjang Sari, menembus dinding kamar. Saat Risa keluar dari ilusi, pemandangan itu hancur,
dan Risa kembali berada di antara pohon-pohon yang miliak-liuk di jalur sunyi. Rasa muainya kembali, tetapi kali ini disertai dengan rasa kemenangan kecil. Ujian yang paling manis selalu yang paling berbahaya, kata Wiryo akhirnya menoleh. Ada sedikit kebanggaan di mata abu-abu pria sepuh itu. Kau memiliki api yang kuat, Risa. Gunakan itu. Mereka berjalan lebih cepat. Bayangan-bayangan bunian berkelebat semakin dekat. Tawa mereka tidak lagi mengejek, melainkan terdengar seperti bisikan penasaran. Saat mereka mendekati ujung jalur sunyi, ilusi terakhir muncul. Ilusi yang paling personal dan paling menakutkan bagi Risa, dirinya sendiri. Risa melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah jalan. Wajahnya kurus dan mata cekung, mengenakan pakaian compang-camping. Sosok Risa itu terlihat tua, lelah, dan diliputi penyesalan yang mendalam. Mengapa kau terus berjalan? Tanya ilusi itu dengan suara Risa yang paling rendah dan paling putus asa. Kau tidak akan berhasil. Kita lemah, kita darah campuran. Bunian terlalu kuat. Kau akan kehilangan Sari, dan kau akan berakhir seperti ini, hilang dan patah resa berhenti, bukan karena takut, tetapi karena ilusi itu menyentuh ketakutannya yang paling rasional. Kegagalan. Aku tidak bisa kehilangan dia, bisik Risa. Tapi kau sudah kehilangan dia, balas ilusi itu. Mendekat, tangannya terulur. Kau sudah terlambat. Bunian telah memberinya makanan. Dia sudah lupa. Berbaliklah. Hiduplah dalam damai tanpa ingatan ini. Kau akan berterima kasih padaku. Saat ilusi itu mencoba menyentuh liontin Risa, Wiryo tiba-tiba bertindak. Kakek Wiryo mengeluarkan sebuah belati kecil dari balik bajunya. Bilahnya terbuat dari batu hitam mengilap. Dengan gerakan secepat kilat, kakek Wiryo meludahkan sedikit air liur ke belati itu, yang langsung bersinar biru. Dan pria sepuh itu menusukkannya ke tanah di bawah ilusi Risa. Jeritan tajam yang memekakkan telinga terdengar. Ilusi Risa melompat mundur. Wajahnya berubah menjadi topeng marah yang mengerikan. Lalu bayangan itu meleleh dan menghilang ke dalam lumut sutra. Itu adalah manifestasi dari keraguanmu, jelas Wiryo, mengambil kembali belati batunya. Keraguan adalah senjata paling mematikan di dunia mereka. Itu adalah racun. Jika kau membiarkan keraguanmu menyentuh liontin, kau selesai. Risa terengah-engah. Tetapi amarahnya kini membakar habis semua sisa keraguan. Risa memeluk liontin itu, memaksakan dirinya untuk hanya merasakan dinginnya liontin dan panasnya bekal jantung. Risa tahu, bunian telah menguji batas-batas emosinya, dan Risa telah lulus. Mereka mengambil beberapa langkah terakhir, dan tiba-tiba semua kekacauan itu lenyap. Tawa itu berhenti, cahaya yang menyilaukan meredup menjadi senja abadi yang lembut. Pohon-pohon berhenti memuntir. Mereka telah melewati jalur sunyi. Di depan mereka terhampar pemandangan yang sama sekali berbeda. Sebuah hutan dengan pepohonan yang tinggi dan lurus, terbuat dari bahan yang tampak seperti kristal es yang transparan. Tidak ada ilusi, tidak ada tawa. Hanya ada keheningan yang begitu dalam, begitu sempurna, sehingga terasa mematikan. Selamat datang di hutan pelupa, bisik kakek Wiryo. Pandangannya kini dipenuhi kewaspadaan yang baru. Disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Ujian pertama adalah melawan ketakutan. Ujian ini, Risa, adalah melawan kedamaian yang memabukkan. Risa merasakan kedamaian itu menjalar ke dalam jiwanya, memanggilnya untuk tidur. Sang ibu mengencangkan pegangannya pada liontin dan melangkah masuk ke dalam hutan yang hening, siap menghadapi keindahan yang merusak. Keluar dari kekacauan histeris jalur sunyi, Risa dan kakek Wiryo melangkah ke hutan pelupa, sebuah tempat yang secara visual sangat berbeda. Di sini tidak ada lagi cahaya neon yang menusuk atau bayangan yang meliuk-liuk. Hutan ini diselimuti oleh senja abadi yang lembut, sebuah pencahayaan konstan yang tidak pernah berubah, memancarkan aura ketenangan yang mendalam. Pepohonan yang menjulang tinggi, terbuat dari material yang menyerupai kristal es transparan, membiaskan cahaya ungu muda
dan biru pucat. Tanah di bawah kaki Risa terasa seperti beludru padat, dingin, dan benar-benar tidak bersuara. Ujian ini segera terasa lebih berat daripada ilusi yang menyerang di babak sebelumnya. Musuh Risa bukan lagi sosok yang mengancam, melainkan ketiadaan ancaman itu sendiri. Bunian melalui hutan kristal ini memproyeksikan rasa apati yang kuat, sebuah ketidakpedulian mutlak terhadap segala hal di dunia manusia. Udara di sana terasa tebal dan manis, seolah-olah dipenuhi oleh obat penenang halus yang merangkul setiap saraf. Ini adalah ruang peristirahatan bagi mereka yang memilih tinggal, bisik Wiryo. Suaranya terdengar jauh dan nyaris hilang ditelan keheningan yang sempurna. Pria sepuh itu menoleh. Wajahnya kini terlihat lebih tua dan lelah di bawah cahaya kristal es. Di sini, kenanganmu akan terasa seperti beban yang tidak perlu. Risa, kau harus memegang erat alasan kedatanganmu. Leontin itu hanya akan melindungimu dari ilusi visual, tetapi tidak dari lupa. Risa mulai merasakan efeknya. Setelah melalui malam tanpa tidur dan ketegangan di jalur sunyi, rasa lelah yang nyata menyerangnya. Pohon-pohon kristal itu terlihat begitu nyaman. Di setiap celah batang pohon, Risa merasa ada bantal empuk yang memanggilnya untuk beristirahat, untuk tidur, hanya sesaat, dan melupakan semua penderitaan yang dideritanya. Mengapa aku harus repot-repot mencari Sari? Bisik sebuah pikiran asing, namun terasa sangat logis. Di benak Risa, dia bahagia. Dia berada di tempat yang sempurna. Tidak ada penyakit, tidak ada kesedihan. Cinta adalah beban. Biarkanlah segalanya berakhir di sini, dalam ketenangan. Langkah Risa melambat. Wiryo berjalan sekitar 5 meter di depannya. Risa ingin memanggilnya, bertanya berapa jauh lagi. Tetapi upaya untuk membuka mulut dan mengucapkan kata-kata terasa terlalu merepotkan. Keheningan di sekeliling begitu menghormati. Mengapa harus memecahkannya dengan pertanyaan yang tidak penting? Risa melihat seekor hewan kecil melompat di salah satu cabang kristal. Hewan itu menyerupai kelinci, tetapi bulunya berwarna perak dan matanya memancarkan cahaya ungu. Kelinci itu melompat tanpa suara, dan keindahannya begitu sempurna, begitu estetis. Risa hanya berdiri dan memandangnya. Ia tidak merasa senang, sedih, atau penasaran. Hanya ada. Selama di jalur sunyi, Risa harus berjuang melawan rasa takut yang membakar. Di sini, sang ibu harus berjuang melawan kehampaan yang dingin. Perasaan ini jauh lebih sulit. Amarah telah menjadi perisainya, tetapi di hutan pelupa, amarah terasa konyol dan tidak perlu. Risa menggerakkan tangannya, mencoba merasakan panas liontin di dadanya. Namun, liontin itu, meskipun masih ada, terasa dingin, hampir mati. Ia telah melakukan tugasnya di jalur sunyi, tetapi di domain apatis ini, kehangatan emosional harus datang dari Risa sendiri. Risa melihat ke depan. Wiryo berhenti. Pria sepuh itu berdiri di samping sebuah kolam kecil. Air kolam itu jernih dan memantulkan langit senja abadi dengan kesempurnaan mutlak. Lihatlah dirimu di air itu, Risa, perintah Wiryo. Suaranya kini mengandung sedikit desakan. Risa berjalan ke tepi kolam. Ia menunduk dan melihat bayangannya sendiri di permukaan air. Bayangan yang muncul bukan wajah Risa yang sembab karena tangisan. Bayangan itu adalah wajah Risa yang sempurna. Wajah itu tanpa kerutan, tanpa kelelahan, dan paling menakutkan, tanpa emosi. Wajah itu tersenyum tenang, senyum yang tidak pernah Risa miliki, karena hidup manusia selalu penuh dengan kekecewaan dan perjuangan. Kau bisa tinggal di sini selamanya, bisik suara halus dari air. Suara itu bukan milik Bunian. Suara itu adalah keinginan batin Risa untuk melepaskan diri dari penderitaan. Lihat betapa cantiknya kau tanpa kesedihan. Kau akan abadi, kau akan damai, kau akan menjadi bagian dari kami. Lupakan Jaka, lupakan Bima, lupakan masa lalu, lupakan Sari. Kata-kata terakhir itu menusuk tetepi lembat.
seperti tusukan jarum yang tidak terasa sakit. Air kolam mulai menarik Risa. Permukaan air itu berputar, dan di dalamnya, Risa tidak hanya melihat wajahnya, tetapi juga pemandangan indah yang sempurna. Sebuah kota yang terbuat dari emas putih, dengan menara-menara yang melayang di udara, dan makhluk-makhluk bersinar berjalan di jalannya. Itu adalah janji surga bunian. Risa hampir menjatuhkan dirinya ke dalam kolam. Di sana, tidak ada lagi rasa bersalah karena meninggalkan Jaka. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan Sari. Hanya ada kedamaian yang tidak pernah ditawarkan oleh dunia fana. Tiba-tiba, Risa merasakan rasa sakit yang tajam di tangannya. Wiryo tidak memukulnya. Pria sepuh itu hanya menjepit tangan Risa di antara jari gerinya yang keras. Dan pria sepuh itu, tanpa kata-kata, memaksa Risa untuk melihat liontin teratai yang dipegangnya. Liontin itu terasa dingin, tetapi Risa memejamkan mata dan memaksakan dirinya untuk mengingat panas yang dipancarkannya di jalur sunyi. Risa memanggil memori itu, memanggil energi yang dibangkitkan oleh bekal jantung. Dan Risa mengingat sesuatu yang kotor, yang tidak sempurna, yang penuh gairah. Sari, bukan Sari yang sempurna, yang damai, yang terbuat dari lilin di ilusi, tetapi Sari yang asli. Sari yang tertawa terbahak-bahak saat berlari di lumpur kebun. Sari yang demam tinggi pada suatu malam musim hujan. Sari yang menangis karena kakinya terantuk. Memori-memori itu semuanya cacat, penuh kekacauan. Tetapi di dalamnya ada kehidupan yang berharga. Kedamaian ini adalah kematian. Kesadaran itu menghantam Risa seperti sambaran petir. Dunia bunian ini sempurna. Karena tidak hidup, bunian tidak sakit, tidak menangis, tidak mati. Dan oleh karena itu, mereka tidak pernah benar-benar hidup. Sari akan menjadi seperti replika tanpa napas. Di ilusi tadi cantik tetapi kosong. Risa menarik tangannya dari genggaman Wiryo. Air matanya menetes, menodai permukaan air kolam yang sempurna. Dan saat air mata Risa menyentuh permukaan, bayangan sempurna Risa di air kolam itu berkerut. Wajahnya memancarkan ekspresi kesakitan yang singkat. Lalu bayangan itu menghilang. Kau ingat, kata Wiryo. Suaranya sekarang kembali tegas. Lupa adalah kutukan terbesar mereka. Mereka menawarkan lupa karena mereka takut pada ingatan dan gairah kita yang tidak sempurna. Mereka berdua meninggalkan kolam. Risa kembali berjalan tegak, semangatnya kembali, namun dengan biaya yang mahal. Setiap langkah kini terasa berat, karena Risa harus secara sadar menolak setiap bisikan damai yang ditawarkan hutan itu. Risa harus terus memegang erat ingatan tentang kehangatan tubuh Sari, kekacauan di dapur Jaka, bau hujan di rumah mereka, segala sesuatu yang berantakan dan manusiawi. Itulah pelindung Risa. Seiring berjalannya waktu, pepohonan kristal mulai menipis. Senja abadi itu mulai memudar, digantikan oleh cahaya yang berbeda, cahaya yang lebih terang, lebih berenergi, namun tetap gaib. Risa merasakan tanah di bawah kakinya berubah. Lumut sutra menghilang, digantikan oleh permukaan yang keras dan halus. Di kejauhan, Risa melihatnya gerbang batu emas. Bukan gerbang yang dibangun, melainkan dua pilar batu monolitik yang berdiri alami. Tingginya sekitar 30 meter, terbuat dari batu yang memancarkan cahaya keemasan yang stabil. Seolah-olah seluruh batu itu adalah jantung yang berdenyut lambat. Gerbang itu menandai akhir dari hutan dan awal dari pemukiman mereka. Lingkaran tawa abadi di depan gerbang. Berdiri dua sosok, bukan bunian yang berkelebat di jalur sunyi, melainkan penjaga gerbang. Kedua sosok itu terlihat sangat tua, jauh lebih tua dari Wiryo, mungkin setua bukit itu sendiri. Mereka mengenakan jubah putih keperakan yang mengalir, dengan rambut putih panjang yang terurai hingga ke pinggang. Wajah mereka, meskipun keriput, memancarkan kebijaksanaan dan otoritas yang tak terbantahkan. Mereka berdiri diam, bersedekap, tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka adalah bagian dari arsitektur alam itu. Saat Risa dan Wiryo mendekat, kakek Wiryo melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam
kepada kedua sosok itu. Salam hangat dari perbatasan, penjaga cahaya, sapa Wiryo, menggunakan bahasa kuno yang sama yang Risa dengar di kebunnya. Salah satu penjaga yang memiliki rambut paling panjang dan mata yang paling dingin membuka matanya. Matanya bukan abu-abu seperti Wiryo. Mata lelaki itu berwarna perak murni, seperti bulan purnama yang dingin. Wiryo, dari garis Bima. Lama sekali kau tidak menyeberang, kata penjaga perak. Suaranya terdengar seperti lonceng kristal yang berdentang di kedalaman air. Suara itu membawa otoritas yang membuat Risa merinding. Aku datang dengan seorang yang memiliki darah Bima, penjaga, jawab Wiryo, menunjuk Risa, seorang ibu yang mencari anaknya. Anak yang kalian tarik. Penjaga perak mengalihkan pandangannya ke Risa. Risa merasakan tatapan itu menembus ke dalam tulang sumsumnya, membaca setiap pikiran, setiap ketakutan, dan setiap kebohongan. Liontin teratai di dada Risa berdenyut panik, memancarkan panas yang menyakitkan untuk pertama kalinya, seolah-olah dikenali dan dihakimi. Kami tahu siapa kau, Risa, cucu Bima, ujar penjaga perak. Suaranya tenang, namun mengandung penghakiman. Kau yang menolak kami, memilih kehidupan fana yang berantakan. Sekarang kau datang, mengganggu kedamaian demi memulihkan ketidaksempurnaan. Anak itu adalah keturunan kami. Penjaga itu melanjutkan. Kini nada suaranya lebih keras. Darah murni itu harus kembali ke lingkaran tawa abadi, di mana ia akan abadi, terhindar dari kesakitan dan kematian. Kami hanya melindungi apa yang menjadi hak kami. Risa didorong oleh amarah yang baru didapatnya dari penolakan terhadap hutan pelupa, melangkah maju, berdiri sejajar dengan Wiryo. Anak itu memiliki darah fana yang sama dengan darah Bunian. Penjaga, balas Risa. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Risa mengangkat liontin itu tinggi-tinggi. Liontin ini adalah warisan dari ayah, Bima. Dia membuktikan bahwa kekacauan cinta manusiawi lebih berharga daripada kedamaian kehampaan yang kalian tawarkan. Saya menuntut hak saya sebagai ibu atas dasar darah keturunan yang sama. Risa membiarkan liontin itu bersinar. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. Bukan suara Wiryo, bukan suara penjaga perak. Itu adalah suara Sari. Suara Sari terdengar dari balik gerbang batu emas. Tawa riang yang tidak seperti tawa mengejek di jalur sunyi. Itu adalah tawa bahagia yang sesungguhnya. Mama, main di sini. Sari telah mendengar mereka. Sang ibu telah mencapai batas kota Bunian. Perjalanan Risa telah berhasil melewati 2 ujian terberat. Dan kini Risa berdiri di gerbang menuju putrinya, diapit oleh kerabat Buniannya yang menuntut hak warisan mereka. Kau tidak akan bisa masuk, Risa, kata penjaga perak. Matanya berkilauan seperti logam cair. Kau harus membuktikan, bukan menuntut. Bagaimana caranya? Tuntut Risa. Jawab pertanyaan kami, jawab penjaga perak, dan suaranya mulai menyebar, memenuhi seluruh udara. Jika jawabanmu membuktikan bahwa kehidupan fana yang kau perjuangkan lebih berharga daripada keabadian kami, maka kami akan membiarkanmu membawa darah itu kembali. Risa menatap gerbang batu emas. Di balik gerbang itu, putrinya menanti, dan Risa tahu negosiasi dengan Bunian baru saja dimulai. Pilar-pilar gerbang batu emas menjulang tinggi, memancarkan cahaya keemasan redup yang menyapu wajah Risa dan kakek Wiryo. Suara tawa riang. Sari yang baru saja terdengar dari balik gerbang kini teredam, tetapi gema kebahagiaannya terasa nyata, mencekik hati Risa dengan campuran harapan dan ketakutan. Penjaga perak dengan mata murni yang menyerupai cairan logam beku menunggu jawaban. Di sampingnya, penjaga kedua, yang wajahnya tampak seperti pahatan batu karang purba yang diselimuti rambut putih, tetap diam. Sosok yang terakhir itu memancarkan aura keheningan yang bahkan lebih mencekam daripada hutan pelupa. Kau menuntut hak atas dasar darah,
dan warisan Resa Kukabima, penjaga perak memulai. Suaranya berdentang seperti lonceng kristal di tengah keheningan. Kami menghargai warisan itu, tetapi kami lebih menghargai ketepatan. Perkawinan antara garis kami dan garis fana ayahmu menciptakan ketidaksempurnaan, sebuah noda yang harus kami perbaiki. Sari adalah darah paling murni yang dapat kami peroleh. Mengapa kami harus mengembalikannya ke dunia, di mana kebahagiaan hanyalah selingan singkat sebelum datangnya kematian? Penjaga perak melangkah maju satu langkah. Tatapannya menuntut Risa untuk menanggalkan semua kepalsuan fana. Ajukan pertanyaan kalian. Risa menanggapi, menekan liontin teratai yang kini berdenyut lambat, menenangkan kegelisahannya. Risa menolak untuk terlihat gentar. Wiryo mundur sedikit, memberi ruang bagi Risa untuk menjalani pengadilan darahnya sendiri. Ini adalah pengadilan jiwa, bisik pria sepuh itu. Hanya didengar oleh Risa. Bicaralah dari darah manusiawimu. Penjaga perak mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan dari gerbang seolah memfokuskan diri pada Risa. Pertanyaan pertama, ujar penjaga perak. Kami tidak mengenal kehilangan. Kami tidak kehilangan waktu, tidak kehilangan cinta, tidak kehilangan eksistensi. Kami abadi di dunia fanamu. Kehilangan adalah kepastian. Segala sesuatu yang berharga pada akhirnya akan lenyap. Ayahmu Bima tahu hal ini, namun ia memilih kehilangan. Jelaskan, Risa, apa nilai dari cinta yang pasti akan berakhir dengan penderitaan dan kehilangan yang tidak terhindarkan? Risa menarik napas. Pertanyaan itu menusuk ke inti pengalamannya sebagai manusia. Kehilangan adalah harga yang harus dibayar untuk makna, jawab Risa. Suaranya mantap, meskipun tenggorokannya terasa kering. Kalian, Bunian, tidak kehilangan. Karena itu, setiap momen yang kalian jalani adalah sama, abadi, tetapi hampa. Di dunia kami tahu Sari hanya akan menjadi seorang anak kecil selama beberapa tahun. Karena kami tahu waktu itu akan berakhir. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap malam dongeng menjadi monumental. Momen itu menjadi penting. Kehilangan adalah kompas yang mengukur seberapa besar kami menghargai apa yang kami miliki saat ini. Risa menunjuk liontinnya. Ayah, Bima tidak meninggalkan kalian karena dia takut menderita. Dia meninggalkan kalian karena dia tahu bahwa cinta sejati hanya dapat diuji oleh kematian dan kehilangan. Cinta yang kalian miliki di sini adalah cinta yang aman. Cinta yang tidak pernah berani menghadapi risiko kehilangan. Itu bukan cinta penjaga. Itu adalah kepemilikan. Penjaga perak tidak menunjukkan emosi, tetapi penjaga batu yang diam sedikit memiringkan kepalanya. Sebuah argumen yang penuh gairah, kata penjaga perak. Namun, itu adalah pemujaan terhadap rasa sakit. Kami telah menghapusnya. Kami telah mencapai kesempurnaan. Itu membawa kami pada pertanyaan kedua. Kini penjaga batu, sosok yang tampak seperti gunung yang telah lama tidur, membuka mulutnya. Suara lelaki itu jauh lebih dalam daripada penjaga perak. Resonansinya terasa di dada Risa. Kami menghilangkan kemarahan, kesedihan, dan keraguan. Emosi-emosi itu adalah energi kotor yang membusukkan jiwa, membawa penyakit dan peperangan ke dunia fana. Kau datang ke sini, didorong oleh emosi kotor keputusasaan. Jika kami mengembalikan Sari, dia akan kembali ke dunia di mana kesedihan adalah bayaran wajib untuk kebahagiaan. Bagaimana kau membuktikan bahwa kekurangan, kelemahan, dan kekacauan adalah hal yang layak untuk dipertahankan dan bukan sekadar racun yang harus dibuang? Risa merasakan panas amarah yang telah menjadi pelindungnya di jalur sunyi kembali membara. Kekacauan bukan racun, penjaga, balas Risa. Kekacauan adalah benih. Kalian melihat kemarahan sebagai energi kotor. Saya melihat kemarahan sebagai api yang membersihkan.
dorongan untuk menciptakan keadilan. Kami sedih saat seseorang mati karena kami mencintai. Kami marah saat kami melihat ketidakadilan karena kami menghargai kebenaran. Risa melangkah lebih dekat ke gerbang. Putri saya, Sari, mungkin akan merasakan sakit di dunia fana. Dia akan patah hati, dia akan gagal. Tetapi dalam setiap kegagalan, dia akan belajar untuk bangkit. Kalian hidup dalam garis lurus abadi. Tidak pernah ada batas, tidak pernah ada perjuangan, karena itu tidak pernah ada gairah untuk mengatasi. Kehidupan Sari akan indah, karena kehidupan Sari adalah sebuah perjuangan menuju kebaikan, bukan sebuah kepastian statis. Kalian tidak mengenal belas kasihan, karena kalian tidak mengenal kesakitan. Kalian sempurna, tetapi kalian mati rasa. Risa menimpali dengan penekanan. Kata-kata itu diucapkan dengan otoritas yang mengejutkan dirinya sendiri. Kedua, penjaga terdiam. Aura yang mengelilingi mereka yang tadinya terasa dingin dan menghakimi, kini terasa seperti ketegangan yang menunggu. Penjaga perak kemudian mengeluarkan pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang paling menusuk, pertanyaan yang menguji inti dari pengorbanan keibuan. Kau berbicara tentang cinta dan gairah. Risa, ayahmu, Bima, memilih untuk meninggalkan kami demi dunia fana. Dan kami menghormati pilihannya, karena itu adalah kebebasan. Sekarang kami telah memberi Sari sedikit waktu di antara kami. Anak itu telah merasakan kedamaian. Anak itu telah mendengar tawa abadi kami. Ketika kau masuk ke dalam, Sari mungkin telah memilih untuk tetap berada di sini, di antara kami, di mana tidak ada lagi rasa sakit, di mana dia akan abadi. Mata perak itu menatap lurus ke dalam jiwa Risa. Kami akan mengizinkanmu melihatnya. Tetapi ini adalah pengujian terakhir. Apakah kau mencintai anakmu cukup murni untuk mengizinkan? Sari memilih kebahagiaannya sendiri. Bahkan jika kebahagiaan itu berarti dia harus tinggal di sini selamanya. Dan kau harus kembali sendiri, selamanya menanggung rasa kehilangan. Itu adalah pertanyaan yang menghancurkan. Bunian tidak meminta Risa berjuang untuk Sari. Bunian meminta Risa berkorban untuk kebebasan Sari. Risa membayangkan hidup tanpa Sari. Rasa sakit itu tak tertahankan. Lebih gelap dari hutan yang meliuk-liuk. Lebih dingin dari hutan pelupa. Risa membayangkan kembali pada Jaka. Kembali ke rumah yang sunyi, di mana setiap sudut akan berteriak memanggil nama putrinya. Namun, Risa juga mengingat pelajaran terpenting yang Bima berikan. Kebebasan memilih. Jika Bima meninggalkan Bunian demi cintanya, Sari harus diberikan kesempatan yang sama. Risa menelan ludah. Air mata yang selama ini ditahannya, kini menggenang. Cinta yang saya bawa ke sini adalah cinta seorang ibu, penjaga, kata Risa. Suaranya lirih, tetapi memenuhi udara. Cinta itu tidak egois. Jika saya kembali ke dunia fana sendiri, saya akan hancur. Tetapi saya akan kembali dengan hati yang utuh, karena saya tahu saya telah memperjuangkan hak Sari untuk memilih. Risa mengangkat kepalanya. Air matanya menetes, namun tatapan Risa tidak gentar. Saya akan mencintai Sari di dunia fana. Saya akan mencintai Sari di dunia abadi. Saya akan menerima pilihannya, apapun itu. Saya telah membuktikan bahwa cinta manusiawi tidak mencari kepemilikan, tetapi mencari kebahagiaan yang dicintai. Itulah keindahan yang berantakan, dan itulah yang layak diperjuangkan. Hening. Keheningan itu jauh lebih dalam dari sebelumnya. Penjaga batu dan penjaga perak saling pandang. Sebuah komunikasi hening yang berlangsung siluola ribuan tahun telah berlalu. Kemudian, penjaga perak membungkuk sedikit, gerakan yang mengandung rasa hormat yang mendalam. Kau telah menjawab, Risa dari garis Bima. Kau telah membuktikan bahwa cinta yang dilahirkan dari kehilangan memiliki urgensi dan kemurnian yang tidak kami pahami sepenuhnya. Ketahunya. Suaranya tidak lagi dingin,
tetapi dipenuhi penerimaan yang melankolis. Kau boleh masuk. Pintu ini terbuka bagimu sebagai pengakuan atas darah yang kau bawa dan pengorbanan yang kau tawarkan. Penjaga perak menyatakan, namun ingat, kami tidak akan menahan Sari, tetapi Sari juga tidak akan kami paksa pergi. Kedua penjaga itu melangkah ke samping, dan secara bersamaan, gerbang batu emas berdenyut, mengeluarkan suara gemuruh yang rendah, lalu perlahan mulai membuka. Di balik gerbang itu, bukan lagi kristal es atau bayangan senja. Risa melihat lingkaran tawa abadi untuk pertama kalinya. Pemandangan itu luar biasa. Kota itu terbuat dari cahaya cair, bangunan-bangunan melayang di udara, dan yang paling mencolok, seluruh pemandangan itu dipenuhi oleh warna-warna cerah yang melompat-lompat, seperti pemandangan yang dilukis dengan kegembiraan murni. Bunga-bunga bercahaya tumbuh di jalan setapak, dan udaranya dipenuhi oleh melodi yang halus, sebuah harmoni yang terdengar seperti tawa dan senandung kebahagiaan. Dan di tengga-tengga keindahan yang memabukkan itu, Risa melihat putrinya. Sari sedang bermain di sebuah taman yang dipenuhi air mancur bercahaya. Rambut Sari kini dihiasi dengan mahkota bunga yang memancarkan cahaya biru, dan Sari tertawa, tawa yang benar-benar bahagia. Putri kecil itu terlihat lebih cerah, lebih sehat, dan lebih gaib daripada yang pernah Risa lihat. Di samping Sari berdiri sesosok wanita bunian, tinggi, anggun, dengan rambut yang mengalir seperti air perak. Sosok itu tersenyum lembut ke arah Sari, dan dalam senyuman itu, Risa melihat cinta yang tulus, bukan sekadar kepemilikan. Wanita bunian itu adalah kerabat Sari, mungkin yang menarik Sari. Pergilah Risa, bisik Wiryo. Ini adalah ruangmu, aku akan menunggumu di sini. Risa melangkah maju, kakinya gemetar. Risa telah memenangkan pengadilan, tetapi pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, berhadapan dengan putrinya sendiri, yang kini mungkin telah teracuni oleh kebahagiaan sempurna. Risa harus meyakinkan Sari bahwa kehidupan fana yang tidak sempurna, yang penuh dengan kehilangan, lebih berharga daripada keabadian di lingkaran tawa abadi. Risa melangkahkan kaki melewati gerbang batu emas, meninggalkan kakek Wiryo dan para penjaga di ambang batas. Seketika, Risa disambut oleh energi yang berbeda total dari alam bunian sebelumnya. Jika hutan pelupa adalah keheningan yang mematikan, maka lingkaran tawa abadi adalah simfoni tanpa suara yang memabukkan. Kota bunian tidak dibangun di atas tanah. Kota itu mengalir. Struktur-struktur di sana terbuat dari cahaya cair, memancarkan warna-warna pastel yang terus berubah, berdenyut, mengikuti irama melodi yang terasa di tulang sumsum sebuah harmoni tanpa instrumen. Terbuat dari tawa dan senandung kebahagiaan yang murni. Udara di sana tidak terasa. Udara itu terasa manis, seperti menghirup madu hutan yang hangat dan penuh janji. Setiap napas yang dihela terasa menghilangkan sedikit demi sedikit beban kekhawatiran dan memanggil Risa untuk ikut tenggelam dalam ketenangan sempurna. Risa berjuang melawan sensasi tersebut, mencengkeram erat liontin teratai di dada. Liontin itu bergetar, melawan daya tarik gravitasi emosional yang kuat dari kota tersebut. Jalan setapak yang diinjak Risa berkelok-kelok melalui taman-taman yang dipenuhi bangga-bangga bercahaya. Di sana, Risa melihat para bunian. Mereka tidak mengancam, tidak menyamar. Mereka hanya hidup. Mereka bergerak dengan keanggunan tanpa usaha. Rambut perak mereka berkilauan, wajah mereka tenang, dipenuhi senyum tanpa celah. Mereka menatap Risa dengan rasa ingin tahu yang lembut, seperti melihat makhluk langka dari dimensi yang lebih rendah. Mereka tidak menghakimi, yang justru membuat Risa merasa lebih kecil dan penuh kekurangan. Di tengah taman yang ditandai oleh air mancur cahaya biru, Risa melihat Sari. Sari sedang duduk di antara hamparan lumut bercahaya. Rambut hitam putrinya kini dihiasi mahkota bunga biru muda
yang tampak menyatu dengan kulitnya. Sari mengenakan gaun putih lembut yang tampak ditenun dari kabut bulan. Ekspresi wajah putrinya itu adalah kedamaian yang belum pernah Risa lihat. Bukan kedamaian anak yang tidur, melainkan kedamaian jiwa yang telah menemukan tempatnya. Sari tampak lebih dewasa, matanya lebih cerah, tetapi pandangan mata itu menyimpan kehampaan yang menyakitkan. Di samping Sari, berdiri wanita bunian yang Risa lihat sekilas dari gerbang. Sosok itu tinggi semampai, dengan rambut perak murni yang panjangnya mencapai lutut. Wajahnya adalah lambang keindahan klasik, mata yang bening, seperti mata air pegunungan. Bibir yang selalu tersenyum lembut. Wanita itu adalah Laras, bunian yang mengambil Sari. Laras menoleh, dan senyumnya memudar menjadi ekspresi yang penuh kehati-hatian saat melihat Risa mendekat. "Kau datang," sambut Laras. Suaranya seperti desiran sutra, tidak sedingin suara penjaga perak, tetapi tetap memiliki jarak. "Kami tahu kau akan datang, Risa dari garis Bima. Kami telah menghormati hakmu untuk masuk." Risa mengabaikan Laras sejenak. Semua perhatiannya tercurah pada Sari. Risa berlutut, mengulurkan tangan. "Sari, sayang." Suara Risa tercekat. Sari menoleh. Anak itu tidak melompat, tidak berteriak, tidak menunjukkan luapan kegembiraan atau bahkan kebingungan. Sari hanya menatap ibunya dengan mata yang tenang, seperti melihat orang asing yang menarik. "Selamat datang, Tante," sapa Sari. Suaranya lebih jernih dan lebih merdu dari sebelumnya, tetapi nadanya datar. Sari tidak memanggil Risa dengan sebutan Mama. Pukulan itu terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau bunian yang paling tajam. "Sari, ini Mama, kata Risa, mencoba meraih tangan putrinya. Sari membiarkan tangannya dipegang, tetapi genggamannya tidak responsif. "Saya tahu Anda adalah wanita yang datang mencari saya. Nenek Lara sudah cerita," jawab Sari dengan nada sopan yang tidak wajar. "Tetapi saya sudah tidak merasa sedih di sini. Saya sudah tidak lelah. Saya sudah tidak perlu apa-apa lagi." Rasa ngeri membanjiri Risa. Sari telah lupa esensi manusiawinya. Bunian tidak memanipulasi melalui kebencian. Mereka memanipulasi melalui penghapusan rasa sakit. "Kami telah memberinya kesempurnaan." Risa interupsi Laras dengan suara lembut, tetapi di dalamnya ada pertahanan yang keras. Dia tidak lagi merasakan sakit atau takut. Dia tidak akan pernah tua, tidak akan pernah menderita, tidak akan pernah hilang. Dia adalah milik kami, karena kami telah memberinya kebahagiaan abadi. Laras maju sedikit. "Aku juga seorang ibu, Risa. Dahulu, aku juga ingin melindungi anakku dari rasa sakit. Tetapi di dunia bunian, kami tidak bisa melahirkan darah murni. Sari adalah darah yang datang untuk memenuhi kekosongan yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak menculiknya untuk menyakitinya. Aku menculiknya untuk menyelamatkannya dari kekejaman dunia fana." Risa melihat ketulusan di mata perak Laras. Laras bukan monster. Wanita itu adalah ibu yang salah arah, terperangkap dalam obsesi bunian tentang kesempurnaan. "Laras, kebahagiaan yang sempurna adalah kebohongan," balas Risa, berdiri tegak. "Kalian memberikan Sari janji yang tidak akan pernah terpenuhi. Hidup tanpa gairah." Sari tidak pernah tertawa lepas di sini. Dia hanya tersenyum. Dia tidak berlari kegirangan. Dia hanya meluncur pelan. "Putriku ini adalah kekacauan. Dia harus mencintai dan merajuk. Dia harus makan es krim sampai perutnya sakit. Dia harus takut pada kegelapan agar berani mencari cahaya. Itu adalah hidup." Risa tahu kata kota tidak akan berhasil. Sari sudah terlalu jauh. Risa harus memanggil memori sensorik putrinya. Risa membuka tas kain yang dibawanya. Dari dalam, Risa mengeluarkan sebuah benda, boneka kain tua milik Sari, yang telah kehilangan satu mata kancingnya dan dipenuhi noda permen. "Sari, lihat ini," kata Risa. Suaranya kembali lembut, mendesak. "Ingatkah dengan kucing lumpur? Kau menjatuhkannya di genangan air saat hujan.
dan ayahmu harus mencucinya sampai tengah malam. Boneka ini tidak sempurna, Sari. Boneka ini bau sabun yang aneh. Matanya hilang satu. Boneka ini seperti kita, tidak sempurna. Sari menatap boneka itu. Wajahnya tidak berubah. Tetapi Risa melihat kedutan kecil di sudut mata Sari, sebuah emosi yang nyaris tidak terdeteksi. Boneka ini kotor, jawab Sari dengan nada damai yang membuat hati Risa sakit. Nenek Laras sudah memberiku boneka yang terbuat dari kristal cahaya. Boneka itu tidak kotor, tidak berbau aneh, tidak akan pernah rusak. Tapi boneka itu tidak hidup, Sari, teriak Risa. Boneka itu tidak berbau ketiak ayahmu setelah ayahmu membacakan dongeng untukmu. Boneka itu tidak terasa lembab saat kau peluk setelah mimpi buruk. Boneka itu hanyalah bayangan indah, sayang. Risa mengeluarkan benda kedua. Sepotong kecil biskuit keju yang telah dibawa Risa sejak awal perjalanan, yang kini remuk. Rasanya di sini manis, Sari, manis yang abadi, ujar Risa. Tapi rasanya sama setiap saat. Ingatkah kau dengan biskuit ini? Biskuit ini asin, rasanya tajam, dan teksturnya kasar. Rasa itu membuatmu haus, membuatmu ingin makanan lain. Rasa itu adalah gairah untuk mencicipi dunia. Di sini, kau tidak akan pernah haus lagi, Sari. Dan itu mengerikan. Sari mengangkat tangannya yang halus, yang kini memiliki kilau samar bunian, dan menyentuh biskuit remuk itu. Sentuhan itu tidak membuat Sari lapar. Sentuhan itu hanya membuatnya menjauh. Saya tidak butuh rasa asin, Tante, balas Sari. Saya tidak butuh lapar lagi. Lapar adalah penderitaan. Lapar adalah janji untuk kenyang. Risa berlutut di tanah, putus asa. Air mata yang selama ini ia tahannya di depan penjaga gerbang kini mengalir deras. Risa tahu hanya satu hal lagi yang bisa Risa gunakan. Risa mencengkeram boneka kain itu, memejamkan mata, dan mulai menyanyi. Risa menyanyikan lagu Nina Bobo yang selalu dinyanyikan Risa saat Sari masih bayi, sebuah melodi yang kacau, terkadang sumbang, yang Risa ciptakan sendiri. Nyanyian itu dipenuhi oleh rasa lelah begadang, cinta, dan jutaan kekhawatiran seorang ibu. Nyanyian itu adalah rekaman jiwa Risa. Laras terkejut, melangkah mundur. Para bunian di sekitarnya yang sedang tersenyum damai mulai menunjukkan ekspresi yang terganggu. Nyanyian itu adalah kebisingan yang tidak sempurna, sebuah anomali yang menusuk keharmonisan bunian. Risa terus bernyanyi. Air matanya menetes ke atas boneka kain itu. Risa tidak menyanyi untuk Sari. Risa menyanyi untuk darah yang mengalir di tubuh Sari. Dan kemudian terjadi. Tangan Sari yang halus mulai bergetar. Kilauan bunian di kulit Sari meredup. Mata putri kecil itu tidak lagi tenang. Mata itu kini dipenuhi kebingungan. Kemudian perlahan-lahan rasa sakit dan ingatan. Bunda, bisik Sari. Suaranya parau. Bukan lagi suara merdu yang dipaksakan. Boneka kotor. Risa menghentikan nyanyiannya. Ya, sayang. Boneka itu kotor. Boneka itu adalah kita. Ayahmu, aku, dirimu. Kita kotor. Kita tidak sempurna. Tetapi kita adalah kita. Dan kita saling mencintai dengan sangat kacau. Sari perlahan bangkit. Tubuh kecilnya tidak lagi meluncur. Tubuh itu bergerak kaku, seperti baru belajar berjalan. Sari memandang ke belakangnya Kera Laras, dan kemudian ke arah Risa. Nenek Laras baik, kata Sari. Air mata mulai menggenang di matanya. Nenek Laras tidak mau Sari sedih. Aku tahu, sayang. Risa mengangguk. Hati Risa remuk, tetapi Risa tidak mau egois. Laras adalah ibu yang mencintaimu. Sekarang, Mama bertanya padamu, Sari. Inilah yang harus kau pilih. Di sini, kau tidak akan pernah sedih. Di sana, di rumah kita, kau akan sedih. Kau akan jatuh, kau akan sakit. Dan pada akhirnya, kau akan hilang. Risa mengulurkan kedua tangannya. Risa memberikan pilihan terakhir. Mengorbankan egonya sesuai janji pada penjaga gerbang. Bunian telah memberimu kedamaian. Sekarang,
Aku memberimu pilihan. Kedamaian abadi di sini, atau cinta kacau di sana. Mana yang akan kau pilih, Sari? Laras menatap Sari. Matanya memohon. Para bunian di sekitar menahan napas mereka. Sebuah tontonan yang menentukan nasib salah satu darah bunian mereka. Sari melihat liontin teratai yang memancarkan panas di dada Risa. Putri kecil itu menatap boneka kotor di tangan Risa. Sari lalu menatap bunga-bunga bercahaya di sekitarnya yang terlihat sempurna dan tidak nyata. Perjuangan di wajah Sari berlangsung hanya beberapa detik. Tetapi bagi Risa, waktu itu terasa seperti keabadian. Kemudian, Sari membuat keputusan. Putri kecil itu melangkah. Langkah itu tidak mengarah ke Laras atau ke air mancur bercahaya. Sari berjalan lurus, kakinya yang kecil menapak di tanah bunian, menuju ke arah Risa. Saat Sari mencapai Risa, anak itu tidak memeluk Risa dengan pelukan lembut. Sari melambat, memeluk leher Risa dengan kekuatan penuh. Dan Sari menangis. Itu adalah tangisan manusia yang keras. Tangisan yang penuh rasa takut, lega, dan kehilangan kedamaian. Tangisan itu adalah suara yang paling sempurna, paling berharga yang pernah Risa dengar. Mama, saya mau pulang. Saya rindu rasa ayah marah saat saya tumpahkan air. Teriak Sari. Kata-katanya penuh gairah yang telah lama hilang. Risa mendekap Sari erat-erat. Air mata Risa membasahi rambut Sari. Risa telah berhasil, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Laras mundur. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Dia memilih fana. Bisik Laras. Suaranya terdengar seperti air yang mengering. Dia memilih batas dan kesakitan. Risa menatap Laras. Dia memilih hidup. Laras. Dan dia memilih cinta yang harus diperjuangkan. Risa membalikkan badan. Sari masih dalam gendongannya. Anak itu menangis sesenggukan, menempel erat pada bau keringat dan debu perjalanan Risa yang kotor dan manusiawi. Risa berjalan kembali, melewati keindahan yang memabukkan itu, menuju gerbang batu emas, menuju kakek Wiryo, menuju dunia fana mereka yang penuh kekacauan. Sari telah memilih. Saat Risa melangkah keluar dari kebun belakang Wiryo, menjauh dari gundukan debu besi yang menjadi sisa-sisa gerbang bunian. Tubuh Risa terasa seberat timah, tetapi jiwanya terasa seringan kapas. Risa telah melewati api, dan kini hanya kelelahan yang tersisa. Sari, yang dalam tidurnya memeluk leher Risa dengan erat, adalah satu-satunya hadiah yang Risa bawa pulang. Risa melangkah, memasuki ruang tamu rumah Wiryo. Suara isakan tertahan terdengar. Jaka duduk di sana, menyendiri dalam kegelapan. Matanya merah dan wajahnya kusut oleh air mata dan janggut yang mulai tumbuh. Pria itu tidak terlihat mendengar langkah Risa ketika Jaka mengangkat wajahnya. Melihat Sari yang tertidur lelap dalam dekapan Risa, Jaka menjerit kecil. Suara yang pecah karena kelegaan dan duka yang terpendam. Jaka berlari. Langkahnya yang cepat dan kikuk terasa begitu manusiawi. Jaka menarik Sari dengan kehati-hatian yang berlebihan dari pelukan Risa. Sari menggeliat sebentar, lalu menyentuh wajah Jaka dengan tangan kecilnya, dan kembali tidur. Jaka mendekap Sari, mencium puncak kepala Sari yang berbau seperti tanah basah, bukan bau bunga-bunga bunian. Risa, Sari. Terima kasih Tuhan, bisik Jaka. Air mata mengalir deras di pipi Jaka, membasahi Sari. Pria itu tidak bertanya apa-apa. Melihat putrinya yang bernapas, yang nyata, sudah lebih dari cukup. Risa hanya bisa bersandar di bingkai pintu, membiarkan kelelahan merenggut kekuatan Risa. Setelah beberapa saat, setelah Sari diletakkan dengan aman di kamar Wiryo, Jaka kembali. Pria itu memeluk Risa. Pelukan yang berbeda dari pelukan bunian. Pelukan Jaka adalah kekuatan yang kasar. Pelukan yang berbau keringat, debu, dan rumah. Wiryo. Kakek Wiryo mana? Jaka bertanya. Suaranya kini hati-hati.
melihat ke belakang Risa menuju kebun gelap. Risa menutup mata. Menjelaskan pengorbanan adalah hal yang lebih sulit daripada menghadapi bunian itu sendiri. Risa duduk di tepi sofa tua, menceritakan segalanya. Warisan Bima, sifat keabadian bunian yang hampa, pengadilan di gerbang batu emas, dan tawaran Wiryo untuk menjadi penjaga jeda. Risa menceritakan kehancuran gerbang besi yang kini membuat jalur menuju bunian lenyap sepenuhnya. Jaka mendengarkan dalam diam. Jaka, seorang pria praktis yang hidup dari jadwal kerja dan tagihan bulanan, harus mencerna kisah tentang dimensi, keabadian, dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Jaka menoleh ke belakang, ke arah jendela. Jaka menelan ludah. Dia melakukan itu untuk kita. Dia menemukan kedamaian Jaka. Kedamaian yang berbeda dari bunian. Kedamaian karena telah menyelesaikan kewajibannya. Dia melindungi garis keturunan Bima. Dan pada akhirnya, dia menyelamatkan kita semua. Dia memastikan bahwa bunian tidak akan pernah lagi mencoba mengklaim Sari atau keturunan kita di masa depan. Jelas Risa, suaranya serak. Jaka mengangguk pelan. Air mata kembali menggenang. Maka kita harus menghormatinya. Kita harus hidup dengan baik, Risa. Karena itu adalah harga yang dia bayar. Jaka kini tidak lagi skeptis. Jaka menerima keberadaan dunia lain yang mengerikan dan indah itu. Karena pengorbanan Wiryo adalah bukti yang terlalu nyata untuk disangkal. Mereka menghabiskan malam itu di rumah Wiryo. Pagi harinya, Risa memakaikan Sari baju baru. Sari, yang sudah bangun, kini menunjukkan tanda-tanda kecil yang mengkhawatirkan dan aneh. Sari takut pada kaca spion yang terlalu bersih di mobil Jaka. Anak itu juga menolak biskuit yang terlalu manis. Sari malah meminta roti tawar yang kering. Rasanya tidak jujur, Mama, ujar Sari. Wajahnya cemberut saat menolak sirup manis. Sari, yang baru saja kembali dari dunia kesempurnaan, kini mencari ketidaksempurnaan yang jujur. Kita akan belajar lagi, sayang. Kita akan belajar menjadi manusia lagi. Janji Risa, mencium kening putrinya. Risa melihat liontin teratai di lehernya. Liontin itu kini tidak lagi terasa panas, tetapi terasa dingin dan berat. Liontin itu adalah tanda Risa. Risa adalah keturunan Bima yang hidup di dunia fana. Risa adalah penjaga yang tidak memiliki nama, yang harus membawa pengetahuan tentang bunian di dalam hatinya dan melindungi garis keturunan Sari dari ketenangan yang mematikan. Mereka kembali ke rumah mereka sendiri di kota. Rumah itu terasa asing, namun sekaligus akrab. Bau masakan Jaka yang hangus, suara tetangga yang bertengkar, bahkan klakson mobil yang berisik, semua itu terasa seperti musik yang kacau balau. Musik kehidupan yang Risa telah pelajari untuk dicintai dan perjuangkan. Risa mulai menyesuaikan diri dengan peran barunya. Pertama, Risa dan Jaka harus belajar hidup berdampingan dengan pengetahuan rahasia ini. Mereka tidak bisa lagi hidup dengan kepolosan fana yang sama. Jaka menjadi lebih sensitif terhadap energi. Jaka kini sering melihat sekilas bayangan di sudut rumah yang membuat Jaka gemetar. Tetapi Jaka tahu, selama Risa memakai liontin itu, mereka aman. Kedua, Sari perlahan pulih. Sari mengalami kesulitan tidur karena Sari merindukan keheningan abadi bunian yang disalahartikan Sari sebagai kedamaian. Untuk mengatasi hal itu, Risa dan Jaka harus menciptakan kekacauan yang teratur. Mereka selalu menyetel musik lembut, bukan untuk menenangkan, melainkan untuk memberikan suara latar yang manusiawi. Sebuah janji bahwa dunia tidak akan pernah sunyi seperti di tempat bunian. Sari menjadi anak yang luar biasa sensitif terhadap emosi. Sari akan segera mengetahui kapan Risa atau Jaka bersedih. Dan Sari akan memeluk mereka, mengingatkan mereka bahwa kesedihan adalah bagian dari cinta. Saya tahu ayah sedih, karena itu artinya ayah mencintai mama, kata Sari suatu sore. Memeluk Jaka, mengulang pelajaran yang dipelajari Sari di gerbang batu emas. Risa menyadari bahwa Sari tidak kembali tanpa membawa apa-apa. Sari membawa serta kebijaksanaan bunian
tentang esensi emosi, tetapi dikemas dalam bingkai manusiawi. Sari adalah garis keturunan Bima yang baru, yang sempurna, karena Sari telah menyentuh kesempurnaan dan menolaknya. Risa mulai memanfaatkan liontin teratai itu. Risa belajar menggunakannya bukan sebagai senjata, melainkan sebagai kompas spiritual. Liontin itu membantu Risa merasakan aura bunian yang mungkin mencoba mendekat, meskipun jarang. Risa tahu bahwa pengorbanan Wiryo telah menciptakan pagar pelindung yang kuat, tetapi bunian adalah makhluk yang sabar. Mereka akan menunggu generasi berikutnya. Hidup Risa kembali normal. Tetapi Risa tidak lagi menjadi wanita yang sama. Risa yang baru adalah wanita yang kuat, yang telah menembus ilusi. Dan Risa menghargai setiap momen yang tidak sempurna. Piring kotor di wastafel, pakaian yang tidak terlipat rapi, hingga pertengkaran kecil Jaka. Semua itu adalah tanda kehidupan fana yang berharga. Tahun-tahun berlalu, Sari tumbuh menjadi gadis remaja yang unik, artistik, dan sangat mencintai hal-hal yang tidak sempurna, seni abstrak, musik yang kacau, dan pakaian yang sobek. Sari tidak pernah melupakan perjalanannya ke bunian, tetapi Sari menganggapnya sebagai mimpi buruk yang mencerahkan. Suatu hari, saat Risa dan Jaka sedang menonton televisi, Jaka meraih tangan Risa. "Kita berhasil, sayang," bisik Jaka. Risa tersenyum. "Kita membayar harganya, Jaka. Dan kita harus terus membayarnya dengan menghargai hidup ini." Risa menyentuh liontin teratai itu. Risa tahu bahwa di suatu tempat, di perbatasan antara dimensi, kakek Wiryo, si penjaga jeda, sedang menjaga mereka. Risa dan Sari telah membayar utang dengan pilihan, dan Wiryo telah membayar dengan keberadaan. Kisah tentang bunian bukanlah kisah yang berakhir dengan kemenangan abadi, tetapi kisah yang berakhir dengan penerimaan terhadap batas-batas. Mereka telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam kesempurnaan bunian, melainkan dalam kekacauan cinta dan kehilangan yang unik milik manusia. Risa dan Sari akan hidup, mencintai, menua, dan pada akhirnya menghilang. Dan itu, bagi mereka, adalah kesempurnaan yang sesungguhnya.